Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 11 atau chapter 11, yaitu Database Percentage and ORM. Yang pertama ada Database Paradigms. SQL dan NoSQL, perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia menyimpan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS, Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris atau row dalam kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan 1 byte data pun, kamu wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apakah integer, varchar, atau date, dan aturan apa yang mengikatnya. Kekakuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin data yang masuk selalu bersih dan konsisten, tetapi di sisi lain, ia membuat perubahan struktur di tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan. Migration Hell. Jika kamu ingin menambah 1 kolom baru pada tabel yang berisi 100 juta baris, kamu mungkin harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun, ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL, Not Only SQL. Dengan MongoDB sebagai pentolannya, NoSQL membuang konsep tabel dan relasi yang kaku, menggantinya dengan konsep dokumen, biasanya dalam format JSON atau BSON, yang disimpan dalam collection. Pendekatan ini disebut schemaless atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user A dengan field nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan field nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat dikuasai oleh startup yang bergerak cepat, di mana struktur data aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur baru. Analogi sederhana SQL seperti menata buku di rak perpustakaan yang sudah dilabeli kategori. Sedangkan NoSQL seperti melempar barang ke dalam keranjang belanja raksasa yang bisa memuat apa saja. Perbedaan fundamental lain terletak pada strategi scaling, penskalaan. Database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling, scale up, artinya jika servermu dimulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, atau harddisk SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin mobilmu dengan mesin jet. Ada batas fisik seberapa besar mesin yang bisa kamu pasang dalam satu body. Biaya untuk scaling up cenderung eksponensial. Semakin tinggi spesifikasinya, sebaliknya NoSQL dirancang sejak awal untuk horizontal scaling. Scale out artinya kamu cukup membeli server murah dalam jumlah banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data akan dipecah-pecah, sharding, dan disebar ke berbagai server. Jika beban bertambah, kamu tinggal menambah server baru ke dalam jaringan tanpa perlu mematikan sistem utama. Kekuatan utama SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join. Dalam SQL, memecah data ke dalam tabel terpisah, user, product, order, dan menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien.
Sebaliknya, NoSQL tidak dirancang untuk operasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization, menduplikasi data agar cepat dibaca. Misalnya, alih-alih hanya menyimpan user ID di dokumen order, kita menyimpan seluruh objek user, nama, alamat di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat pembacaan sangat cepat karena tidak perlu lompat ke tabel lain, tetapi menciptakan mimpi buruk konsistensi data jika user mengubah nama. Kita harus memperbarui nama di ribuan dokumen order yang tersebar. Pemilihan antara SQL dan NoSQL bukanlah soal yang mana yang lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasimu. Gunakan SQL PostgreSQL jika datamu memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar entitas, dan membutuhkan integritas transaksi yang ketat, seperti aplikasi keuangan, e-commerce, atau inventaris. Gunakan NoSQL atau MongoDB atau Cassandra jika datamu tidak terstruktur, seperti log, aktivitas server, feed media sosial, data sensor IoT membutuhkan penulisan super cepat dalam volume masif yang skemanya masih sering berubah-ubah. Di era modern, banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan polyglot percentage, yaitu menggunakan keduanya sebagai SQL untuk transaksi utama dan NoSQL untuk katalog produk atau analitik log, mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Relational design seni menggabungkan titik. Mendesain database relasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key atau PK, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data. Mirip seperti nomor KTP, NIK bagi warga negara, PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Satoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktik terbaik modern menyarankan pengguna UUID, Universally Unique Identifier, atau CUID sebagai PK alih-alih auto increment integer. Angka urut 1, 2, 3 terutama dalam sistem terdistribusi UUDID mencegah tebakan data ID enumeration attack dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key atau FK. FK adalah kolom yang menyimpan nilai PK dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi. Misalnya, dalam tabel orders, kita memiliki kolom user ID yang merujuk pada PK di tabel user. Relasi ini dilindungi oleh aturan referential integrity. Database akan menolak kita untuk mencoba memasukkan user ID yang tidak ada di user, atau jika kamu mencoba menghapus user yang masih memiliki order aktif, kecuali kamu mengaktifkan opsi cascade delete. Fitur integritas ini yang membuat data SQL sangat bisa dipercaya. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data yatim piatu atau referensi rusak yang sering terjadi di sistem berbasis file atau NoSQL. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi adalah proses mengorganisir kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi duplikasi data. Aturan dasarnya 1NF, 2NF, 3NF memaksa kita untuk memecah data. Jangan pernah menyimpan alamat user Jalan Mawar, Bandung, Jawa Barat berulang kali di setiap baris transaksi pembelian. Sebaliknya, simpan alamat di tabel addresses terpisah atau di tabel users.
dan cukup referensikan ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu mengedit di satu tempat dan semua data yang merujuk ke sana akan otomatis mendapatkan informasi terbaru. Namun, hati-hati dengan over normalization. Memecah tabel terlalu banyak bisa membuat query menjadi lambat karena membutuhkan terlalu banyak join. Ada 3 jenis relasi utama yang harus dipahami arsitek data. One-to-one, satu-satu terjadi ketika satu baris di tabel A hanya berhubung dengan satu baris di tabel B. Contohnya, user dan user profile jika dipisah untuk alasan performa. One-to-many, 1N, adalah relasi paling umum di mana satu entitas induk memiliki banyak anak. Contohnya, satu user bisa memiliki banyak post, tapi satu post hanya memiliki satu user. Terakhir, many to many adalah yang paling kompleks. Contohnya, mahasiswa dan mata kuliah. Satu mahasiswa ambil banyak mata kuliah, satu matkul diambil banyak mahasiswa. Database relasional tidak bisa menangani many to many secara langsung. Kita membutuhkan junction table, tabel perantara, misalnya tabel enrollment yang isinya hanya pasangan student ID dan course ID. Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang lambat dan sulit dipelihara. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah menyimpan data multi-value dan dalam satu kolom. Misalnya kolom hobi diisi string mancing game tidur. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game. Mencari sangat lambat karena database harus membedah string satu persatu. Seorang back-end engineer yang baik akan menghabiskan waktu lebih banyak di depan papan tulis merancang diagram ERD, Entity Relationship Diagram, sebelum menulis satu baris kode SQL pun. Struktur data yang benar akan bertahan bertahun-tahun, sementara kode aplikasi bisa ditulis ulang kapan saja. Exit properties, janji suci transaksi. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank. Saldo Budi berkurang 1 juta, tapi server mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database relasional mematuhi sekumpulan properti yang disebut ACID, Atomici, Consistency, Isolation, Durability. ACID adalah janji suci database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi database yang disebut transaksi akan diproses dengan Anda tidak peduli apapun badai teknis yang terjadi di tengah jalan. Huruf A berdiri di atomici, keatomikan. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali, all or nothing. Sebuah transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Atomici menjamin bahwa jika langkah ke-9 gagal, misalnya karena mati lampu atau error validasi, maka langkah 1-8 harus dibatalkan atau rollback. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Database akan mengembalikan keadaan data ke titik sebelum transaksi dimulai. Transaksi hanya dianggap sukses commit jika ke 10 langkah tersebut berhasil sempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial atau setengah matang yang korup. Huruf C adalah konsistensi. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya, mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan, constraint, triggers, cascades. Misalnya, jika kolom saldo tidak boleh negatif dan sebuah transaksi
sebuah transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus. Database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan. Ini berbeda dengan konsistensi data di aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal menurut hukum yang berlaku di dalam skema database tersebut. Huruf I mewakili isolasi. Dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan atau concurrently. Isolation menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Misalnya, jika Budi sedang mentransfer uang ke Ani, orang lain yang mengecek saldo Budi di detik yang sama tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang. Perubahan ada berbagai level isolasi. Read uncommitted, serializer yang menawarkan trade-off antar akurasi data dan performa kecepatan. Level isolasi tertinggi scalabilizer menjamin data 100% aman tapi lambat karena transaksi harus antri satu persatu. Huruf D terakhir adalah durability, daya tahan. Ini menjamin bahwa transaksi didatakan sukses committed, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi. Bahkan jika 1 detik kemudian gedung server kebakaran atau listrik pemadaman total, database mencapai ini dengan cara menulis log transaksi write ahead log ke piringan disk fisik yang sebelum mengonfirmasi sukses ke pengguna. Selama hard disknya tidak hancur fisik, data tersebut akan bisa dipulihkan di recovery saat database dinyalakan kembali. Durabilitas adalah alasan utama mengapa database relasional terasa lebih berat daripada cache memory seperti Redis. Mereka memprioritaskan keamanan data jangka panjang di atas kecepatan tulis sesaat. Memahami ACID membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js. Kurangi saldo A, lalu tambahkan saldo B. Ini berbahaya karena jika Node.js crash di tengah, data rusak. Engineer profesional akan membungkus logika tersebut dalam blok transaksi database begin transaction commit. Mereka menyerahkan tanggung jawab integritas data kepada sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Jangan pernah mencoba menciptakan ulang mekanisme ACID di level aplikasi. Kamu hampir pasti akan gagal menangani semua edge cases-nya. ORM Object Relational Mapping, jembatan bahasa. Ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode JavaScript atau TypeScript, kita bekerja dengan objek, kelas, dan referensi memori. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Ketidakcocokan ini disebut independence mismatch. Dahulu, developer harus menjembataninya dengan menulis perintah SQL mentah, raw SQL, dan dalam bentuk string seperti select from user where ID sama dengan 1. Cara ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi error di kode aplikasi. ORM Object Relational Mapping hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai, tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Contoh populer di ekosistem Node.js atau TypeScript modern adalah Prisma, Type ORM, dan Drizzle. Dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cukup memanggil metode seperti database user win unique where ID 1. ORM kemudian akan menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query SQL yang optimal di belakang layar, mengirimnya ke database dan mengembalikan hasil dalam
bentuk objek JavaScript asli. Keuntungan terbesar menggunakan ORM modern seperti Prisma adalah type safety dan development experience DX. Prisma membaca skema database-mu dan secara otomatis menggenerate definisi tipe TypeScript. Ini berarti editor Piscode bisa memberikan autocomplete cerdas saat kamu mengetik user. Editor akan menampilkan daftar kolom yang tersedia, ID, email, nama, atau name. Jika kamu salah mengetik nama kolom, TypeScript akan langsung memberi garis merah error sebelum kamu menjalankan kodenya. Fitur migration ini ORM yang sangat membantu kita bisa mendefinisikan perubahan struktur database dalam file skema yang terbaca manusia, dan ORM yang mengurus perintah alter tabel yang rumit itu secara otomatis. Namun ORM bukanlah tanpa dosa. Masalah performa paling klasik yang sering menjebak pengguna ORM adalah N+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk satu query dan kemudian melakukan loop untuk mengambil data anak untuk setiap induk n query. Contoh kita mengambil 100 user, lalu untuk setiap user kita memanggil database lagi untuk mengambil data profilnya. Akibatnya aplikasi mengirim 101 query ke database. Satu query user plus 100 query profile, padahal seharusnya bisa dilakukan dengan satu query yang menggunakan join. ORM sering menyembunyikan kompleksitas ini sehingga developer tidak sadar telah menulis kode yang membunuh performa database. Solusinya adalah menggunakan fitur eager loading seperti include di Prisma yang memaksa ORM mengambil semua data terkait sekaligus di awal. Kritik lain terhadap ORM adalah leaky abstraction. ORM mencoba menyembunyikan SQL, tetapi untuk query yang sangat kompleks, misalnya laporan analitik dengan agregasi rumit, abstraksi ORM sering kali menjadi penghalang. Query yang dihasilkan ORM mungkin tidak seefisien query tulisan tangan pakar database atau sintaks ORM-nya menjadi sangat aneh dan sulit dibaca. Untuk kasus-kasus ekstrem ini, ORM biasanya menyediakan pintu darurat query raw untuk kembali menulis SQL manual. Arsitek yang bijak menggunakan ORM untuk 95% operasi CRUD standar demi kecepatan development, tetapi tidak ragu menulis raw SQL untuk 5% operasi kompleks demi performa maksimal. Kesimpulannya, ORM adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript. Ia menjembatani dua dunia yang berbeda dan mempercepat siklus pengembangan secara drastis. Namun, developer tidak boleh buta SQL. Kamu tetap harus memahami apa yang dilakukan ORM di balik layar. Menggunakan ORM tanpa memahami dasar-dasar database relasional adalah resep untuk menciptakan aplikasi yang lambat dan tidak scalable. Prisma memudahkanmu memulai, tetapi pemahaman SQL membuatmu bisa menguasainya. Indexing dan performa jalan tol data. Sering bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah cara database cari data. Secara default, tanpa instruksi khusus, database melakukan full table scan. Bayangkan kamu mencari kata zebra di kamus, tapi kamus tersebut tidak urut abjad. Kamu terpaksa membaca setiap halaman dari halaman pertama sampai terakhir yang untuk menemukannya. Jika tabelmu memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan user dengan email tersebut. Ini adalah operasi on-end yang sangat lambat dan membebani I/O disk. Solusi untuk masalah ini adalah indexing. Pengindeksan
Indeks adalah struktur data tambahan terpisah dari tabel utama yang menyimpan nilai kolom tertentu dalam urutan yang rapi. Mirip dengan indeks di halaman belakang buku, paket atau katalog kartu perpustakaan. Struktur data yang paling umum digunakan untuk indeks adalah B-tree, balanced tree. B-tree memungkinkan database untuk menemukan data dengan metode pembagian biner bagi dua lagi, yang secara drastis mengurangi jumlah langkah pencarian. Mencari data di antara 1 juta baris dengan B-tree mungkin hanya butuh sekitar 3-4 langkah lompatan saja. Algoritmik log-n. Perbedaan performa bisa dari 10 detik menjadi 10 milidetik. Namun, indeks bukanlah sihir gratis. Ia memiliki harga yang harus dibayar, yaitu wait penalti penelusuran, dan storage cost. Setiap kali kamu menambahkan insert, mengubah, update, atau menghapus delete data di tabel utama, database juga harus memperbarui struktur indeksnya. Agar tetap sinkron, semakin banyak indeks yang kamu pasang di satu tabel, semakin lambat proses penulisan datanya. Bayangkan perpustakaan di mana setiap kali buku baru masuk, pustakawan harus menulis kartu indeks untuk judul, pengarang, tahun, dan penerbit sekaligus. Oleh karena itu, strategi indexing adalah tentang keseimbangan. Pasang indeks hanya pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian where, pengurutan order by, atau penyambungan join, dan hindari mengindeks kolom yang jarang diakses. Konsep tingkat lanjut yang perlu dipahami adalah composite index atau indeks gabungan. Sering kali kita melakukan filter berdasarkan dua kolom sekaligus. Misalnya where last name Do and first name John memiliki indeks terpisah, dan last name dan first name mungkin tidak optimal. Composite index menggabungkan kedua kolom tersebut dalam satu urutan. Aturan penting di sini adalah leftmost prefix rules. Indeks gabungan A, B bisa dipakai untuk mencari A saja atau AB bersamaan, tapi tidak bisa dipakai untuk mencari B sendirian secara efisien. Urutan kolom saat membuat indeks sangat menentukan efektivitas. Alat yang paling ampuh untuk mendebak masalah performa query adalah perintah explain di SQL atau fitur serupa di database lain. Perintah ini meminta database untuk membeberkan rencana execution plan tanpa benar-benar menjalankan query-nya. Dari hasil explain, kita bisa melihat apakah database menggunakan index scan atau terpaksa membaca seluruh tabel stack scan. Kita harus bisa melihat estimasi biaya atau cost komputasi. Seorang database engineer menghabiskan banyak waktu mengalami output explain untuk menyempurnakan strategi indexing mereka. Kesimpulannya, performa database jarang sekali tentang seberapa kuat server yang kamu sewa, melainkan tentang seberapa efisien struktur data dan query yang kamu buat. Menambahkan RAM 64 GB dan tidak akan menyelamatkan query buruk yang melainkan full table scan pada data 100 GB. Indexing adalah teknik optimasi paling berdampak tinggi yang bisa kamu lakukan. Pahami pola akses aplikasimu, bagaimana user mencari data, dan rancanglah strategi indeks yang mendukung pola tersebut. Database yang cepat adalah fondasi dari pengalaman pengguna yang menyenangkan. Integrasi keislaman, integrasi data dan mencatat catatan ama. Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran truth. Hal ini mengingatkan kita pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat rakib dan atid.
Sebagaimana database mencatat setiap insert, update, dan delete tanpa ada yang terlewat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil maupun besar. Mempelajari persentensi data mengajarkan kita tentang murakabah, kesadaran diawasi jika kita begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash. Seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita hilang atau tidak tercatat karena ketidakikhlasan, corrupted data. Konsep ACID, Properties, Atomici, Consistency, Isolation, Durability adalah manifestasi teknologi dari prinsip amanah dan itkan profesionalisme dalam bermuamalah. Atomici, semua atau tidak sama sekali mengajarkan totalitas amal ibadah, tidak bisa setengah-setengah. Transaksi bertobat misalnya harus memenuhi semua syaratnya. Berhenti menyesal, bertekad tidak mengulangi agar komit diterima Allah. Konsistensi mengajarkan istiqamah, data harus selalu mematuhi aturan konstrain yang ditetapkan. Seorang muslim pun harus konsistensi mematuhi batasan syariat dimanapun ia berada. Durability mengajarkan tentang keabadian data yang sudah dikomit harus bertahan meskipun listrik mati. Ini adalah analogi dari amal jariyah. Amal yang durable adalah amal yang manfaatnya harus bertahan dan mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah wafat. Sistem shutdown. Desain relasional database dengan foreign key mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahim dan nasab, garis keturunan atau hubungan. Sebuah tabel yang berdiri sendiri tanpa relasi seringkali kurang bermakna. Kekuatan data muncul saat ia terhubung dengan data lain. User memiliki orders memiliki item. Dalam Islam, memutuskan hubungan cutting piece adalah dosa besar. Overhead record. Data yatim yang induknya dihapus dalam database dianggap sebagai sampah integritas. Begitu pula manusia yang memutuskan hubungan dengan penciptanya atau sesamanya adalah jiwa yang kehilangan arah. Normalisasi data juga mengajarkan efisiensi dan menghindari israf. Pemborosan ruang penyempatan dengan menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Penggunaan ORM, Object Relational Mapping, mengajarkan kita pentingnya taisir, kemudahan namun dengan peringatan akan bahaya taklid buta, berikut tanpa tahu dasar. ORM memudahkan kita berinteraksi dengan database tanpa menulis SQL rumit, mirip dengan orang awam yang mengikuti fatwa ulama. Namun masalah N plus 1 query mengingatkan kita bahwa ketidaktahuan akan dalil asli raw SQL atau cara kerja internal bisa menyebabkan kinerja yang lambat dan membebani sistem. Seorang arsitek yang bijak seperti ulama harus paham apa yang terjadi di balik layar abstraksi tersebut agar bisa mengambil keputusan yang paling maslahat. Terakhir, strategi indexing untuk mempercepat pencarian data adalah analogi dari persiapan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan. Indeks membuat pengambilan data menjadi lebih cepat. Di akhirat kelak, hisab akan berlangsung cepat bagi mereka yang terindeks dengan baik amalnya, yaitu mereka yang tertib hidupnya, jelas tujuannya, dan bersih hatinya. Sebaliknya, pencarian data tanpa indeks full table scan itu lambat dan berat. Gambaran bagi mereka yang hidupnya semrawut dan penuh dosa, sehingga proses hisabnya menjadi lama dan menyusahkan. Mengoptimasi database adalah latihan duniawi yang memahami betapa pentingnya keteraturan demi kelancaran pertanggungjawaban. Terakhir ada kesimpulan penjaga gawang data. Bab ini telah mengubah cara kita memandang
memandang penyimpanan data dari sekadar tempat menaruh file menjadi sebuah disiplin ilmu struktur dan integritas. Berikut adalah pilar-pilar manajemen data yang harus kamu kuasai. Ideologi data, SQL versus NoSQL. Kita belajar bahwa tidak ada database terbaik. Yang ada hanyalah database yang paling cocok. SQL relasional menang dalam integritas dan relasi kompleks, sementara NoSQL dokumen menang dalam fleksibilitas dan kecepatan tulis. Arsitek modern sering menggunakan kedua polyglot persistence untuk melayani kebutuhan berbeda. Desain skema adalah fondasi. Kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun di atas skema database yang ternormalisasi pengguna primary key dan foreign key yang tepat, menciptakan single source of truth, mencegah duplikasi data yang membingungkan di kemudian hari. Jani Suci Acit, kita menyadari bahwa menangani data kritis seperti uang tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Mekanisme transaksi atomicity, consistency, isolation, durability adalah jaminan ORM teman yang tricky. Kita mengadopsi ORM seperti Prima untuk kecepatan pengembangan dan keamanan type safety. Namun kita tetap waspada terhadap jebakan N+1 query. Kita tahu kapan harus membiarkan ORM bekerja dan kapan harus menulis raw SQL demi performa. Kecepatan bukan kebetulan. Terakhir, kita membongkar rahasia performa database. Menambahkan RAM tidak selalu solusi strategi indexing. B3 yang tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari perhitungan detik menjadi milidetik. Membaca execution plan adalah skill wajib untuk mendiagnosis kelambatan query. Dengan data yang kini tersimpan rapi, terstruktur, dan cepat diakses, tantangan berikutnya adalah melindunginya dari tangan-tangan jahil. Di bab 12 kita akan membangun benteng pertahanan melalui modern authentication dan security. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.